Prof Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara, ya, bukan orang lain gitu loh. Aku boleh tanya nggak, Bung Roy? Pada saat itu Bung Roy ada di sana? Saya membaca dan itu ada di koran. Saya membaca. Bukan. Kalau hanya membaca, tidak tahu bagaimana ada ambience videonya. di dalam, Ada bagaimana di sana situasinya. Saya tanya jawab. Apakah Bang itu Andi ada adalah di hal dalam yang nggak? bercanda ataukah itu yang serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, awal mula yang bikin gaduh itu apa sebenarnya? Kenapa ijazah palsu Jokowi ini bertahun-tahun gak selesai-selesai? Ternyata itu bukan Bambang Tri yang bikin gaduh pertama kali itu. Bukan juga Gus Nur, tapi si Jokowi sendiri. Dialah biang dan awal mula dari kegaduhan itu diungkap oleh Roy Suryo. Dan kita juga tahu pemirsa, karena kita juga pernah dalam satu sudut tertentu mengutip dari koran Tempo. Ya, terjadi perdebatan rame antara Andi Aswan sama Roy Suryo, ya kan? Tentang situasi yang terjadi, yang dikutip, yang menjadi berita Tempo itu, ya, soal Jokowi menyatakan bahwa IP-nya itu kurang dari 2. Itu kalau versinya Tempo. Bukan di bawah 2, tapi kurang dari 2. Sama aja intinya, tidak sampai IPK-nya itu 2. Dan semua orang itu ngerti. Mana ada orang bisa lulus menjadi sarjana, apalagi dari sarjana dari Universitas Gadjah Mada yang IP-nya itu kurang dari 2. Mau jungkir balik sekalipun itu tidak ada. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Jokowi, ya kan? Kalau misalnya, jadi ini settingnya pemirsa, penjelasan Tempo itu sangat rinci. Jadi awalnya itu Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, ya, yang tampaknya paling senior di sana, itu tentang siapa yang calon jadi capres dan siapa yang wapres. Seminar ini diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia. Ya, IPK tinggi-tinggi banget itu tidak penting untuk menjadi presiden. Yang penting itu peduli kepada rakyat. Ya, nah barulah kemudian Profesor Syafi'i Ma'arif ini bertanya sama Mahfud MD, ya kan? Pak Mahfud berapa IPK-nya? Dijawab sama Mahfud MD 3,8. Pak Jokowi berapa? Ya kan? Kurang dari 2 katanya. Nah, inilah ya, kalau dilihat dari konteks pertanyaan ini, apakah ini suasananya bercanda seperti yang diklaim oleh Andi Aswan itu? Ya enggak sama sekali lah. Profesor Syafi'i Ma'arif itu bertanya sungguh-sungguh kepada Mahfud MD juga menjawabnya itu, ya kan? Dijawab sama Jokowi, apa Jokowi sedang bercanda? Enggak. Coba bayangkan kalau Jokowi mengatakan, wah saya sudah lupa Pak, kesibukan saya menjadi wali kota dan lain sebagainya membuat saya itu lupa. Kalau itu yang dijawab oleh Jokowi, Bambang Tri tidak akan melakukan investigasi, saya kira. Ya, gara-gara Jokowi itu menyatakan bahwa IPK-nya kurang dari 2, maka memantik berbagai spekulasi. Jangan-jangan insinyurnya itu adalah palsu. Itu awal mulanya. Ini termul-termul ya supaya ngerti nih. Ya, kalau yang tidak ngerti bahwa dia sedang mengabdi menjilat kepada pembohong. Ya, ada juga survei seperti Denny, apalagi Kodari dan lain sebagainya itu nggak peduli. Yang penting duit kan begitu. Ya, dan pada akhirnya memang kita harus bongkar semua supaya dipermalukan itu para pembohong dan penjilat itu. Ya, kalau versinya banyak
orang-orang itu penjilat itu setara dengan pengkhianat bangsa. Karena memfabrikasi kebohongan-kebohongan untuk menipu rakyat banyak. Ya, dilaknatlah orang seperti itu. Jadi begitu, ya. Kenapa akhirnya Bambang Tri itu kemudian melakukan investigasi langsung mencari di mana sebetulnya sekolah-sekolah Jokowi itu? Pertama, pernyataannya kurang dari 2. Yang kedua adalah memang kelihatan plonga-plongo Jokowi itu dari sejak dulu. Ya, salah satu hal yang sangat terkenal itu ketika dia ditanya tentang obligasi. Sudah menjabat sebagai wali kota 2 kali, ya, kemudian jadi gubernur, tidak ngerti apa itu obligasi. Ya, yang harus dibayar oleh negara. Apa itu obligasi? Utang, Pak. Oh, utang, kita nggak perlu utang. Jadi memang tidak ngerti, tidak mengikuti gitu loh. Ya, cuma memang karena dia itu karena plonga-plongo, punya semangat menipu, ya kan? Itulah yang dimanfaatkan oleh para oligarki. Orang seperti ini akan mudah ditaklukkan. Berbeda dengan Anies Baswedan, punya integritas, cerdas, ya, mudah dan bisa membaca niat buruk dari oligarki-oligarki hitam itu, maka akan oligarki itu gak nyaman kalau mendukung Anies, malah takut gitu loh kepada Anies Baswedan. Nah, ini enggak gitu loh. Itulah yang pada akhirnya mendorong orang-orang ini mencari lebih jauh, ya, yang siapa itu Jokowi. Ternyata masalahnya bukan hanya ijazah palsu Jokowi yang diduga dicetak di Pasar Pramuka, mungkin melibatkan si Paiman Raharjo, ya. Ternyata SMA-nya juga nggak jelas. Masa stempel tumpuk-tumpuk begitu kan? Ya, dia mengaku SMA 6 Solo, Surakarta. Di buku album alumni itu ada Joko Widodo dari SMA 6 Yogyakarta. Masa salah ketik dibiarkan begitu saja? Nggak mungkin lah. Sebelum dicetak, orang-orang akan mengajukan, oh saya salah ini. Ya, ternyata kan enggak. Ya, ternyata dia lulus itu pada saat SMA-nya belum ada, SMP-nya nggak jelas juga, SD-nya nggak jelas juga. Jadi ini sebetulnya memang kalau Jokowi itu mengatakan dia dilahirkan di bantaran sungai, itu ada benarnya. Karena seperti itu. Ternyata bukan hanya ijazahnya semua palsu, ini menurut testimoni dari Bambang Tri, bahkan identitas dirinya pun palsu. Dipalsukan atau palsu. Sebetulnya agamanya Jokowi itu siapa? Kalau ditanya, kalau Bambang Tri jawabnya tegas, dia itu pernah dibaptis di Semarang. Tuh pemirsa. Nah, sayangnya kemudian karena Jokowi keburu jadi presiden, ya, saat buku Jokowi Undercover itu keluar, ya, malah yang dianggap membuat gaduh itu adalah Bambang Tri sama Gus Nur, karena waktu itu Gus Nur mubahalah ke Bambang Tri tentang kebenaran dari buku itu, ya. Dan justru karena Bambang Tri ini dizolimi seperti itulah yang akhirnya malah rakyat ini menggugat kembali gitu kan, terinspirasi kembali untuk membela kebenaran dan menjungkir balikkan Jokowi Mukidi. Sampai hari ini ijazahnya memang tidak ada yang asli. Bareskrim aja ketakutan kelihatannya untuk menunjukkan ijazah aslinya kalau memang ada. Dan karena itu ditampilkan yang fotokopi, ya kan? Itu yang bikin gaduh. Jadi sekarang ini memang situasinya sangat tidak menguntungkan Jokowi. Berapa duit yang sudah dia keluarkan untuk membayar para ternaknya ini, ya, untuk mengamankan itu. Kabarnya itu sampai triliunan dan tidak mungkin akan menang kalau para aktivis ini masih berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran itu dan tidak takut menghadapi risiko kemungkinan di penjara. Tapi situasinya saya kira sudah lebih enak daripada zamannya Bambang Tri. Waktu itu Jokowi menjadi presiden dengan enak saja tanpa ada bukti dia masukkan penjara itu Bambang Tri dan Gus Nur. Gus Nur sekarang sudah gemuk, ginuk-ginuk, sehat, cerah begitu. Nah, kita tidak tahu nasibnya Bambang Tri ini seperti apa karena tidak masuk dalam amnesti itu.
Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.